Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran kimia kelas 12 IPA di SMA Muhammadiyah ya. Nah, perkenalkan sebelumnya, saya Wibi Absari, salah satu guru PPL di bidang kimia yang akan belajar bersama kalian untuk minggu ini ya, untuk minggu ini kalian belajar bersama saya. Nama saya Wibi Absari Sitolesmi, kalian bisa panggil saya Bu Wibi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang unsur kimia. Sebelum kita masuk ke materi, saya mengamanai kalian untuk terlebih dahulu membaca doa masing-masing di dalam hati ya. Dan jangan lupa membaca surat pendeknya. Dan saya tugaskan kalian untuk terlebih dahulu membaca Quran surah Al-Insyirah sebelum melanjutkan menonton video ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membersamai kalian dalam pembelajaran via virtual. Gak apa-apa ya, walaupun virtual kita tetap punya semangat yang tidak ada bedanya dengan belajar secara langsung. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu kita akan belajar materi apa? Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan atau kesempatan kali ini adalah materi tentang unsur kimia. Nah, unsur kimia apa dulu yang akan kita pelajari? Yaitu unsur golongan utama. Nah, sebelumnya nanti saya akan kirimkan video pembelajaran atau video yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pemanfaatan unsur-unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari, terutama unsur golongan utama. Jadi, banyak sekali manfaat yang sebenarnya kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang ternyata banyak hal yang dalam kehidupan kita itu merupakan fungsi dari unsur kimia, terutama unsur kimia golongan utama. Teman-teman ada yang tahu balon udara? Pernah lihat balon udara, terus pupuk kimia, pupuk pertamina, dan lain sebagainya? Itu merupakan salah satu pemanfaatan dari unsur-unsur kimia, terutama unsur kimia golongan utama. Oke. Jadi sekarang kita mempelajari tentang kimia unsur. Oke. Supaya tulisannya lebih terlihat jelas ya. Oke, kimia unsur. Tidak apa-apa ya, agak sedikit kurang bagus kamera laptopnya. Nah, kalian boleh sambil mencatatnya ya. Supaya tidak lupa, karena saya tidak memberikan bahan pembelajaran berupa PPT, jadi usahakan untuk mencatat apa yang dipaparkan atau dijelaskan ya. Jika nanti ada yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, kalian boleh hubungi saya. Nanti boleh minta nomor saya ke PJ kelasnya ya. Oke, jadi dalam kimia unsur itu ada beberapa pembagian atau penggolongan unsurnya. Sebelumnya kan kita sudah pernah mempelajari itu di sistem periodik unsur di kelas 10 ya. Ada yang masih ingat? Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Nah, jadi pertama itu ada beberapa pembagian atau penggolongan kimia unsur. Ada unsur gas mulia, unsur halogen. Kemudian di sini ada juga alkali tanah. Nah, itu yang utama untuk kita pelajari. Nah, pertama kita unsur gas mulia. Insya Allah kita tidak akan terlalu banyak dulu membahas. Yang terpenting adalah ada pembahasan terkait kimia unsur yang lebih dulu kita pahami, kita ketahui. Nanti saya akan memberikan penugasan terkait materi yang telah disampaikan hari ini. Insya Allah tidak sulit ya. Yang penting kita sama-sama belajar dan jangan lupa mencatat dan memperhatikan dengan baik. Oke, pertama adalah unsur gas mulia. Teman-teman ada yang tahu helium, neon, argon, dan beberapa unsur-unsur lainnya yang termasuk unsur gas mulia. Nah, gas mulia itu gas apa sih? Gas yang
keberadaan di alamnya sebagai apa? Keberadaan di alam terdapat pada atmosfer. Jadi, apabila kita berbicara tentang penyebarannya atau keberadaan di alam, berarti kita juga berbicara tentang kelimpahannya. Nah, jadi setiap unsur-unsur kimia memiliki kelimpahan dalam kehidupan sehari-hari, kelimpahan di muka bumi. Nah, untuk gas mulia sendiri terdapat dalam atmosfer. Jadi bumi kan dilindungi oleh atmosfer. Nah, salah satu penyusun atmosfer adalah gas mulia. Gas mulia terdapat dalam atmosfer bumi. Helium terdapat di luar atmosfer bumi. Nah, untuk helium, tadi yang pertama adalah salah satu unsur gas mulia itu, kita tulis ya, yang termasuk unsur gas mulia itu apa saja? Pertama ada helium, atau namanya, tulisannya adalah He, kemudian ada neon, ada juga argon. Setelah argon ada juga kripton, kemudian xenon, dan juga radon atau Rn. Nah, selain penyebarannya atau kelimpahannya, nah setiap unsur kimia memiliki sifat yang berbeda. Nah, untuk gas mulia ini dia sifatnya stabil karena kenapa? Mempunyai elektron valensi 8. Nah, jadi dia sudah memenuhi standar oktet ya, aturan oktetnya terpenuhi kecuali helium. Kenapa? Karena helium memiliki elektron valensinya 2. Jadi berarti dia duplet karena dia tidak memenuhi standar aturan oktet, maka dia tidak tetap stabil tapi di luar unsur yang memiliki valensi 8. Kemudian kita tulis dulu ya. Yang pertama adalah sifatnya stabil. Sifat unsur gas mulia adalah sifatnya stabil. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini yang perlu dicatat, kita garis bawahi, dalam satu golongan dari atas, saya tandai dengan tanda panah ya, ke bawah, panah ke bawah. Nah, apa aja poinnya dari atas ke bawah? Pertama, potensial ionisasinya semakin berkurang atau semakin kecil. Potensial ionisasinya menurun atau mengecil ya. Semakin kecil. Oke. Kemudian selain itu, dia juga berpengaruh terhadap reaktivitasnya semakin bertambah. Dia semakin reaktif. Jadi apabila dalam suatu golongan dari atas ke bawah, reaktivitasnya membesar. Jadi makin reaktif, semakin ke bawah berarti dia semakin reaktif. Bertambah. Terakhir, selanjutnya apalagi? Titik didih dan titik lelehnya semakin melebar. Berarti sifat koligatifnya titik leleh dan titik didihnya semakin membesar. Titik didih dan juga titik lelehnya
membesar atau semakin bertambah ya. Oke, untuk reaksi gas mulia sendiri, pada tahun 1962 ada yang melakukan percobaan mereaksikan unsur Xe dengan unsur PTF8 yang berlangsung pada suhu kamar. Nah, jadi ada pengujian terhadap reaksi gas mulia. Saya akan tuliskan reaksinya. Ubi bukan teh? Ubi, bentar. Ubi. Sini salah satu dari reaksi gas mulia. Tulisannya jadi terbalik ya. Mohon maaf ya. Saya akan berusaha untuk terus menemukan metode yang menyenangkan supaya kalian tidak bosan. Kalau misalkan nanti ada usulan maunya pakai PPT aja Bu atau gimana, kalian boleh mengusulkan ya kalau dengan cara seperti ini kurang jelas atau teman-teman merasa bosan dan lain sebagainya, boleh disampaikan supaya menjadi bahan evaluasi untuk metode pembelajaran saya. Oke, kita tuliskan X. Xe-nya fasanya adalah fasa gas. Karena xenon adalah unsur gas mulia ya, itu tadi. Bereaksi dengan F. Saya belum menemukan apa nama, jadi kan kalau Xe xenon ya, kalau PTF saya belum nemu nih namanya apa nanti. Saya akan terus pelajari ya. Sama fasanya gas. Nah, bereaksi menjadi apa? XF, PTF. 8. Fasanya tetap gas. Oke. Ini apa, Bu? Ini adalah salah satu percobaan yang dilakukan oleh Neil Bartlett ya. Jadi ini adalah percobaannya Neil Bartlett. Untuk mereaksikan gas mulia. Jadi dia mencoba melakukan apakah gas mulia itu dapat direaksikan. Kemudian dia menguji cobanya gitu ya, mencoba mereaksikan gas mulia dan akhirnya berhasil gitu ya. Jadi terbentuklah unsur ini. Adalah produk dari reaksi gas mulia. Ketika gas mulia coba direaksikan, ternyata bisa gitu ya. Nah, ini adalah percobaan Neil Bartlett. Kemudian apa saja fungsi dari gas mulia? Kalau terlalu cepat, videonya bisa diputar berulang-ulang ya. Oke. Nah, fungsinya kegunaan dari gas mulia itu sendiri, pertama tadi helium. Kita beberapa kali membahas tentang helium. Teman-teman pasti sering ya mendengar gas helium. Nah, kalau misalkan beli balon, ya balon kan ada balon gas yang bisa terbang. Itu isinya adalah gas helium. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa balon udara bisa terbang, kemudian balon-balon yang dijual yang mudah untuk terbang apabila tidak diberi pemberat itu karena diisi oleh gas helium. Kenapa balon yang diisi dengan gas helium bisa terbang di udara? Karena berat atau massa gas helium itu lebih rendah dari massa udaranya, sehingga dia lebih ringan, jadi terapung gitu, jadi bisa terbang. Oke, pertama adalah fungsinya dalam pengisian gas balon udara. Kemudian selain itu
campuran gas untuk penyelam. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ada yang para penyelam atau diving, nah kan suka pakai itu ya tabung gas di belakang punggungnya. Nah itu isinya apa sih? Itu ternyata isinya gas helium. Jadi membantu para campuran, tapi itu hanya sebagai campuran penyelamnya ya, agar ketika kita berada di dalam lautan kan tekanannya semakin besar. Jadi dengan bantuan adanya gas helium itu bisa mengurangi tekanan dalam tubuh kita itu. Jadi ketika menyelam semakin dalam dengan membawa tabung, jadi kan lebih ringan ya, jadi tidak menambah beban yang dibawa oleh sang penyelam itu. Karena kalau misalnya tankinya itu berat, kemudian kita menyelam semakin dalam, maka akan berbahaya. Kita bisa pecah gendang telinga dan lain sebagainya ya. Kerusakan organ dalam juga bisa. Nah, kemudian neon dan argon. Ini adalah fungsinya gas helium ya. Ini adalah fungsi dari gas helium. Oke. Selanjutnya, fungsi dari neon dan argon itu apa? Nah, jadi untuk neon dan argon, neon, teman-teman pernah dengar lampu neon ya? Nah, berarti itu adalah salah satu fungsi atau penggunaan unsur neon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalau kita nyalain lampu neon kan dia tidak langsung menyala, jadi ada klip-klipnya dulu. Nah, ketika dia berklip-klip itu terjadi penembakan antar unsur sehingga akhirnya menimbulkan cahaya. Jadi unsur neon dan argon itu saling berpantulan gitu ya, saling bertabrakan sehingga dia menghasilkan cahaya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman boleh cari info lebih lanjut, gimana sih proses lampu neon itu bekerja gitu ya. Yang jelas, lampu neon itu salah satu penerapan dari unsur neon dalam jadi neon dan argon itu pengisinya lampu ya, lampu neon sebagai pengisi lampu listrik. Oke, kemudian ada juga tadi unsurnya kripton. Kripton atau Kr. Dan juga Xe ya, dan juga xenon. Nah, fungsinya adalah membuat obat bius pembedah. Jadi kalau misalnya kita dibedah, kita jadi baal ya, bahasanya mati rasa. Nah, itu karena adanya salah satu unsur campuran dalam obat bius adalah kripton dan xenon. Untuk sistem kerjanya kenapa dia bisa menghilangkan indera perasa atau indera kita gitu ya, jadi baal, jadi kita tidak bisa merasakan sakit. Belum diketahui secara pasti ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari informasinya. Gimana sih cara kripton dan xenon bekerja dalam obat bius? Maaf ya kalau suaranya agak bising. Nah, selanjutnya kita juga ini untuk obat bius. Nah, oke. Terus selanjutnya terakhir adalah radon atau Rn. Apa sih fungsi Rn? Nah, ternyata tanpa kita ketahui, Rn atau radon ini adalah salah satu unsur yang jarang sekali terdengar, tetapi ternyata manfaatnya itu dalam dunia medis sebagai obat kanker. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar kemoterapi, nah salah satunya adalah menggunakan unsur radon sebagai obat kanker. Oke, ini adalah salah satu penerapan atau fungsi dan kegunaan dari gas mulia. Nah, tadi gas mulia itu ada apa saja? Ada helium, neon, xenon, kripton, argon, kemudian ada juga radon dan ya sudah ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Oke, mungkin kita bisa membuat deking pengingat untuk unsur-unsur gas helium.
Nanti ada helium, neon, krypton, ada juga argon, kemudian xenon, yang terakhir adalah radon, Rn. Oke, ini adalah unsur-unsur gas helium. Oke. Nanti saya akan coba bantu teman-teman untuk lebih mudah mengingat unsur-unsur ini yang nanti akan saya buatkan kalimat apa ya yang bisa kita bentuk dari helium, neon, krypton, argon, xenon, dan radon. Misalnya teman-teman bisa mengingat helium sebagai herin, Na sebagai Nelly, misalnya ini sebagai Krishna, ini juga bisa sebagai kan dia argon. Nah, argon bisa sebagai misalkan arsitek atau mengingat xenon sebagai kalimat yang unik dan Rn sebagai Rina seperti itu ya. Nah, nanti akan saya bantu untuk membuat kalimat yang unik agar teman-teman bisa lebih mudah dalam mengingatnya. Oke, ini adalah unsur gas helium. Kita sudah membahas kelimpahannya di alam ya. Untuk kelimpahan secara kuantitatifnya, teman-teman bisa cari info lebih lanjut untuk jumlahnya di alam gitu ya, penyebarannya dalam bentuk apa saja gitu ya, dan persentasenya. Oke, untuk mempersingkat waktunya supaya tidak terlalu bosan dan durasi videonya tidak terlalu lama, intinya adalah penyebaran dalam kelimpahannya di alam itu ada terdapat di atmosfer ataupun yang di luar atmosfernya. Nah, jadi kalau misalkan gas mulia itu adanya di atmosfer bumi. Nah, kecuali kalau helium dia terdapat di luar atmosfer bumi karena helium adalah salah satu dari unsur penyusun bintang. Jadi kalau bintang-bintang yang kita suka lihat tuh, nah itu salah satu unsur penyusunnya adalah helium ini. Gitu. Jadi dia berarti penyebarannya atau kelimpahannya terdapat di luar atmosfer. Kemudian berarti kita beralih ke unsur selanjutnya ya. Gas helium selesai. Kita sekarang ke unsur halogen. Oke. Oke, ini adalah unsur-unsur halogen. Nah, untuk unsur halogen, nah apa aja sih unsur halogen itu? Pertama ada fluor. Jadi kalau misalnya kita salah satu penerapan fluor itu ada di pasta gigi ya, fluoride itu adalah salah satu dari kegunaan atau fungsi dan penerapan unsur fluor dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita sering menemukan unsur-unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ya kita tahu kalau gas mulia itu ternyata atau gas gas helium itu digunakan dalam pemanfaatan balon udara atau balon gas yang suka menjadi bahan mainan anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya selain fluor, ada juga Cl atau fluor, kemudian brom. Nah, untuk klor sendiri misalkan kloroform. Teman-teman pernah dengar kloroform? Jadi kloroform adalah salah satu obat bius ya. Jadi kalau kita misalkan mau membius, nah bisa pakai kloroform, tapi sifatnya lebih berbahaya karena kalau misalkan kadarnya di luar atau melebihi ambang batas itu bisa menyebabkan kematian. Jadi harus berhati-hati ya dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Kemudian iodin atau iod ya, zat iod. Nah, salah satunya apa? Betadin, obat merah yang kita kenal sebagai obat merah atau
betadine yang biasa buat mengobati luka ya. Cenderung sebenarnya bukan mengobati sih dia, tapi sebagai antiseptik sifatnya. Jadi agar misalnya kita terluka, nah sisi-sisi di kulit yang terluka itu harus diberi betadine atau cairan obat merah itu untuk menghindari luka kita mengalami infeksi dari bakteri gitu. Nah, iodin, salah satu unsur utamanya adalah iodin. Kemudian AT atau astatin. Nah, ini adalah unsur halogen. Nah, kita sama ya membahas keberadaannya di alam dulu. Keberadaan di alamnya ada apa saja sih untuk unsur halogen? Nah, untuk unsur halogen, di alam itu berada dalam bentuk ion halida. Teman-teman boleh sambil dicatat ya. Nah, dalam mineral fluor terdapat dalam fluorspar atau fluorspar. Atau C. Nah. Dan juga dalam kriolit. Kriolit atau Na3 ALF. Oke. Kemudian natrium klorida. Teman-teman tahu garam dapur ya? Garam yang biasa kita pakai dalam penambah cita rasa asin dalam makanan kita. Nah, itu juga punya unsur klor ya, punya unsur klor juga. Apa? Natrium klorida. Natrium klorida atau sering melihat pasti ya unsur ini NaCl. Senyawa, masalah senyawa natrium klorida. Nah, kemudian ada juga sulfit atau KCl, kalium klorida, natrium klorida. Kemudian brom terdapat juga dalam bromokernalit dan io juga terdapat dalam natrium iodida. Nah, untuk itu adalah keberadaannya di alam ya. Oke. Selanjutnya untuk sifatnya. Saya akan buatkan tabel ya untuk tabel sifat halogen. Tapi mohon maaf ya tulisannya jadi terbalik. Teman-teman bisa mencatatnya dengan menulis apa yang saya ucapkan ya. Ini tentang wujud serta warna. Wujud dan warna dari unsur-unsur kimia dari unsur halogen. Nah, kita buat tabelnya. Kita bagi 3 ya. 1, 2, 3 di sini. Nah, pertama tentang unsurnya. Kemudian wujudnya. Lalu kemudian warnanya. Nah, pertama adalah unsur fluor. Atau tadinya F. Kita simbolkan saja. Kemudian tadi ada yang masih ingat, setelah F unsur Cl. Kemudian ada juga unsur At, ada juga unsur mohon maaf, unsur brom. Kemudian unsur iod. Nah, wujudnya seperti apa? Di sini yang wujudnya cair dan padat hanyalah brom dan iod. Untuk fluor dan klor bentuknya adalah gas. Fasa ya, nama lain wujud, bentuk, bisa juga dinamakan atau disebut dengan fasa. Nah, untuk warnanya, warna fluor itu kuning. Jadi kalau unsur aslinya ya, fluor itu warnanya kuning. Kemudian ini kuningnya kuning muda ya. Kemudian untuk klor kuning kehijauan.
Nah, kemudian untuk brom kan tadi fasanya cair. Warnanya apa? Warnanya merah kecoklatan. Nah, unsur iod nih, kan kita suka lihat obat merah ya. Nah, sebenarnya iod itu kalau misalnya udah sebagai bentuknya iodin, warnanya coklat atau merah bata. Nah, kalau dia masih unsur iod, yaitu warnanya, coba, warnanya hitam. Nah, ini adalah wujud serta warna dari unsur-unsur halogen. Nah, ini sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya. Jadi, unsur fluor wujudnya gas, warnanya paling muda. Kemudian ini secara wujud dan warnanya atau sifat fisiknya, ya, bisa juga disebut sebagai sifat fisiknya. Sifat fisik. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui gimana sih sifatnya dalam golongannya. Kayak tadi kan kalau gas mulia dari atas ke bawah sifatnya macam-macam ya, beda-beda. Nah, sama kita juga akan mengetahui sifatnya dalam satu golongan dari atas, kita tandai dengan bentuk panah, ke bawah, ya, seperti ini ya, dari atas ke bawah. Nah, pertama adalah tadi energi ionisasinya. Bagaimana dengan energi ionisasi untuk gas halogen ketika golongannya dari semakin ke bawah gitu ya. Nah, pertama energi ionisasinya. Tadi ketika gas mulia, energi kalau misalnya potensial ionisasinya dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, kalau ini yang semakin mengecil adalah energi ionisasinya. Semakin mengecil. Oke ya. Nah, kemudian selain itu sama ada juga sifat koligatifnya, yaitu titik didihnya. Bagaimana pengaruh apabila satu golongan itu dari atas ke bawah dalam unsur halogen titik didihnya dan titik lelehnya itu dari jari-jari atomnya itu semakin membesar. Oke, berarti ada 3 poin ya. Pertama, titik didih, kemudian titik lelehnya, dan jari-jari atom. Oke, jari-jarinya saya simbolkan pi ya. Pi jari-jari. Jari-jari atomnya apa? Membesar. Semakin membesar. Atau bertambah ya. Nah, kemudian dari atas ke bawah dalam satu golongan, dia kelarutannya, kelarutan berarti kemampuan dia untuk larut ya, kelarutan, kemampuan dia untuk larut. Gimana kemampuan dia untuk larut dari satu golongan ketika dia dari golongan itu semakin ke bawah gitu ya, dari atas semakin ke bawah, dia punya kelarutan dalam airnya semakin kecil atau berkurang. Berarti semakin ke bawah, dia akan semakin sulit untuk larut. Ya, kalau misalnya nilai kelarutannya atau sifat kelarutannya berkurang, berarti dia lebih mudah larut atau lebih sulit larut? Tentu lebih sulit untuk larut ya, karena nilai kelarutannya atau kemampuan untuk dia larut ya semakin berkurang atau semakin mengecil. Berarti dalam unsur halogen, ketika dia dalam satu golongan, ketika unsur halogennya itu posisi dalam golongannya semakin di atas gitu ya, berarti energi ionisasinya lebih besar gitu ya, masih besar. Ketika di bawahnya berarti dia lebih kecil. Terus semakin ke bawah berarti semakin kecil. Untuk titik didihnya, titik leleh juga jari-jari atomnya yang paling atas berarti yang paling kecil gitu, karena semakin ke bawah semakin membesar atau bertambah ya jari-jari atomnya, titik didihnya, titik lelehnya. Kemudian untuk sifat kelarutannya dalam air bagaimana? Ketika dia berarti unsur yang posisinya di atas, dia lebih mudah larut daripada unsur yang posisinya semakin ke bawah. Oke, itu ya untuk sifat atau karakteristik dari unsur halogen. Oke, kita lanjut.
reaksi halogennya. Di sini ada beberapa reaksi halogen. Nah, saya akan tuliskan reaksi halogen dengan air ya, dengan unsur air saja. Selebihnya untuk reaksi yang lainnya, teman-teman bisa coba cari. Nah, di sini reaksi dengan air. Oke, sebelumnya saya akan menginfokan ya. Jadi, unsur halogen ini bisa bereaksi dengan beberapa komponen ya. Misalnya dengan logam, kemudian dengan gas hidrogen, dia juga bisa dengan air, kemudian dengan basa, dan dengan sesama halogen. Nah, untuk reaksi dengan air, misalnya 2 fluor atau 2F2, sini fasenya gas, direaksikan dengan air, H2O, fasanya liquid, dia menjadi apa? Menjadi 4HF, fasanya aqueous, plus O2, fasanya gas. Oke. Nah, kemudian halogen lainnya yang mengalami reaksi disproporsionasi dalam air. Jadi ini reaksi disproporsionasi. Agak sulit ya namanya. Disproporsionasi. Seperti apa reaksinya? Yaitu unsur X direaksikan dengan H2O. Nah, nanti terbentuknya itu seperti ini. Dia bisa reaksi bolak-balik. Nah, bagaimana? HXO. Seperti ini ya. Nah, apabila reaksi antar halogen, oke saya akan contohkan ketika dia reaksinya sesama halogen. Bagaimana reaksi antar halogen? Contoh ada unsur X di sini ya, unsur X2, kemudian ada unsur jumlahnya saya simbolkan sebagai N, unsurnya saya simbolkan sebagai Y, sama-sama ya, sama-sama 2. Nah, reaksinya bagaimana? Dia akan menjadi 2XY dalam jumlahnya tadi M. Saya simbolkan sebagai M. Seperti itu. Jadi ini konsep ketika dia bereaksi antar sama halogen. Jadi saya ulangi lagi, reaksi yang dapat jadi unsur halogen itu dapat direaksikan bisa dengan logam, dengan hidrogen, kemudian dengan air, dengan basa, juga dengan sesama unsur halogen. Nah, untuk senyawa halogen itu ada apa saja sih? Nah, ada oksida halogen, kemudian saya catatkan ya. Pertama ada sini senyawa halogen. Senyawa halogennya itu ada sama oksida halogen. Oksida halogen. Kemudian senyawa halida. Ada senyawa halida. Ada juga senyawa oksihalogen. Terus ada 3 berarti ya. Ada 3 senyawa oksihalogen. Terus bagaimana ketiga senyawa ini? Oke, saya akan paparkan tentang senyawa-senyawa itu gimana. Untuk oksida halogen, jadi senyawa halogen yang pertama adalah oksida halogen. Di situ ada oksida, berarti setiap unsur halogennya ada mengandung unsur oksigen, ya, unsur O-nya. Jadi semua unsur halogen dapat membentuk oksida seperti misalnya OF2, kemudian
O2F2, dan seterusnya ya, ClO2 misalkan, dan seterusnya. Nah, jadi intinya adalah oksida halogen itu kan oksida dan halogen. Berarti halogen yang membentuk unsur oksida gitu, yang membentuk senyawa oksida. Jadi berarti dia bereaksi dengan unsur O atau unsur oksigen gitu. Oksida berarti kalau misalkan dia oksida berarti hampir seluruhnya dia memiliki unsur O dalam setiap komponen unsur halogennya. Kemudian senyawa halida. Dalam senyawa halida ada beberapa pembagian lagi. Di sini ada senyawa asam halida. Ada asam halida. Kemudian ada juga asam halida. Jadi dalam senyawa halida ini ada senyawa asam, yaitu asam halida. Nah, kemudian selain itu dia juga ada unsur dari garam yang membentuk gitu ya, membantu dalam pembentukan senyawa halida. Nah, dalam asam halida itu disimbolkan sebagai HX. Ya. Nah, jadi dalam semua unsur senyawa asam halida itu gas tidak berwarna dan baunya itu menusuk. Nah, semua HX berupa gas yang tidak berwarna dan berbau menusuk. Jadi dia punya karakteristik ya, karakteristik dari senyawa halida dalam asam halidanya itu seluruh gas yang termasuk asam halida itu memiliki gas yang tidak berwarna dan berbau menyengat atau menusuk. Kemudian urutan kekuatan asamnya itu begini ya. Urutan kekuatan asam dalam unsur asam halida. Ini Hi lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, dan lebih besar dari HF. Seperti itu ya. Kemudian pembuatan HCl, HBr, dan juga HI. Nah, unsur penyusunnya itu apa? HCl, HBr, dan HI. Penyusunnya adalah H2 dalam fasa gas, kemudian plus ya, kemudian unsur X dalam fasa gas, dan juga akan terbentuk 2HX dalam fasa gas juga. Oke. Nah, untuk pembuatan HF dan juga HCl dibuat dari garamnya yang ditambah asam sulfat pekat. Oke, kita coba buat gambaran reaksinya. Ini apa? Pembuatan atau pembentukan HF dan HCl. Nah, ini adalah asam-asam yang pekat ya, yang sifatnya adalah korosif. Jadi sifatnya korosif. Oke. Kalau penerapan HCl itu ada dalam tubuh kita, lo tahu nggak? HCl itu asam lambung ya, yang kita kenal sebagai asam lambung, bisa juga sebagai asam lambung. Nah, jadi sebenarnya banyak ya ternyata senyawa, unsur, dan berbagai keilmuan dalam kimia sebenarnya sering loh kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kimia itu bukan suatu hal yang sulit ya. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Oke, kita lanjut sekarang pada proses pembuatannya. CaF2, rasanya apa? Solid. Direaksikan dengan asam sulfat pekat atau H2SO4. Rasanya liquid. Nah, terbentuknya apa? CSO4 plus 2HF atau asam halogen ya. Asam halida ya. Nah, kemudian untuk senyawa halogennya di sini ada beberapa nama umum senyawa halogen ya, bisa saya bacakan. Pertama itu ada asam hipohalid. Nah, tingkat oksidasinya itu lebih dari 1. Kemudian punya mengandung unsur klorida, brom, dan juga iod.
Nah, jadi ada 4 asam di sini yang mengandung unsur klor, brom, dan iod. Apa ada asam halit, asam halat, dan asam perhalat. Di situ memiliki tingkat oksidasi yang berbeda-beda dari 1 sampai 7. Jadi 1, 3, 5, 7 untuk asam hipohalit, asam halit, kemudian asam halat, juga asam perhalat. Nah, kegunaannya yang terpentingnya kita masuk ke fungsi atau penerapannya. Fungsi senyawa halogen dalam kehidupan kita apa ya? Karena yang terpenting adalah penerapannya. Jadi, pertama fluor tadi ya. Fluor, teman-teman, unsur fluor itu sebagai apa? Pertama, ada mencegah kerusakan gigi. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, kalau misalnya fluor itu salah satu unsur yang terdapat dalam pasta gigi kita gitu ya. Fluoride namanya ya. Nah, dia kenapa harus di dalam pasta gigi itu ada unsur fluornya? Karena dia mencegah kerusakan gigi. Karena ini salah satu unsur apa namanya? Tulang ya, termasuk bagian dari tulang. Kemudian menguji kaca. Jadi kalau misalnya dalam pengujian kaca di beberapa industri yang menggunakan bahan dasar kaca, dia menggunakan bantuan unsur fluor untuk dalam pengujian kekuatan kacanya gitu ya. Dalam pengujian kacanya dia menggunakan unsur fluor. Kemudian teman-teman tahu teflon yang biasa kita gunakan dalam memasak ya, itu kan ada unsur polimernya. Nah, jadi unsur polimernya itu salah satu dari pemanfaatan atau kegunaan fluor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kulkas, nah kita kan pakai lemari pendingin nih, atau yang kita sebut sebagai kulkas. Nah, itu ada freon, yang namanya freon. Freon itu alat yang fungsinya mendinginkan. Jadi kalau misalnya ada kulkas yang freonnya rusak, maka dia akan kehilangan fungsi untuk mendinginkannya. Nah, freon itu menggunakan bantuan dari unsur fluor. Kemudian fungsi lainnya adalah dia sebagai oksidator. Jadi dia adalah unsur yang menyebabkan terjadinya reduksi ya, karena dia adalah oksidator. Nah, kemudian klor. Klor sama fungsinya sebagai oksidator juga, fungsinya sebagai pemutih. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu bakelin, pemutih pakaian, nah itu salah satu unsur atau bahan utamanya itu memberikan bahan klor. Nah, kemudian bahan baku obat juga banyak ya, kayak obat batuk banyak yang menggunakan HCl atau ada unsur klornya juga. Nah, terus kemudian pembasmi hama. Nah, disebut juga sebagai senyawa organoklor. Nah, jadi fungsinya banyak untuk klor. Jadi pertama sebagai oksidator tadi ya, pemutih, bisa yang kita temui misalnya sebagai pemutih pakaian yang paling mudah ya. Kemudian bahan baku obat ya seperti obat batuk, ada juga beberapa obat flu dan beberapa obat lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih berobat, boleh tuh dilihat komposisi obatnya. Adakah unsur-unsur kimia di dalamnya? Pasti banyak ya. Teman-teman bisa amati. Dengan begitu teman-teman juga bisa lebih mengeksplor penerapan dari unsur-unsur kimia dalam kehidupan kita. Kemudian brom, bahan baku obat juga, anti knocking sama fotografi. Nah, jadi dalam dunia fotografi ada unsur brom dalam AGBR. Nah, ini digunakan dalam fotografi. Nah, kemudian iod. Iod itu kan tadi ya sasa iodin ya, penerapannya berarti bentuknya produk dari iod itu, unsur iod itu iodin. Nah, antiseptik tadi mencegah gondok. Nah, teman-teman tahu penyakit gondok? Nah, kalau misalkan gondok itu kekurangan apa sih? Kekurangan unsur iod ya. Nah, jadi kalau misalnya beli garam, nah garamnya harus mengandung unsur iod gitu. Agar apa? Agar dia tidak ketika kita konsumsi kita tidak menyebabkan gondokan gitu ya. Jadi mencegah gondok. Nah, kemudian dalam dunia fotografi juga digunakan. Nah, kalau dalam brom fotografinya itu AGBR, nah kalau iod berarti AGI. Kemudian anti jamur. Nah, anti jamur itu dengan menggunakan kalium iod. Nah, ini sebagai anti jamur.
Oke, ada banyak ya manfaat dari unsur-unsur halogen. Nah, kemudian kita masih ada bahasan mengenai alkali hingga alkali tanah. Dan juga kita nanti bisa membahas tentang unsur-unsur periode ketiga. Oke, kita sampai pada 2 poin pembahasannya, yaitu A dan B. Pertama pada unsur gas mulia, kemudian yang kedua pada unsur halogen. Nah, untuk penugasannya, teman-teman boleh, oke, saya akan tuliskan soal evaluasinya ya. Soal evaluasinya tidak akan jauh dari dua unsur ini. Pertama, saya akan tugaskan cari penerapan lain dari unsur gas mulia dan halogen. Nah, cari penerapan lain dari unsur gas mulia dan halogen masing-masing 2 saja. Ya, masing-masing 2. Ini masing-masing 2 contoh ya, 2 contoh penerapan saja dari unsur gas mulianya apa, dari unsur gas halogennya apa, tetapi dibuat dalam bentuk gambar atau poster ya. Jadi teman-teman gambar, misalkan penerapannya kayak tadi tuh contohnya neon misalkan ya, dalam lampu neon. Nah, teman-teman gambar lampu neonnya, misalnya teman gambar, dan dalam gambar itu diberi keterangan, diberi penjelasan gitu. Jadi kayak bikin mini poster, nggak perlu pakai aplikasi. Kalau mau pakai aplikasi boleh dalam bentuk digital gitu, boleh posternya, atau boleh dibuat juga manual gitu, tapi dibuat dengan sekreatif dan semenarik mungkin ya, biar nanti teman-teman juga lebih mudah dalam mempelajarinya. Nanti kan di-share ya, dibagi-bagi, maksudnya ditampilkan, bisa jadi diperlihatkan kepada teman-teman lainnya, jadi menjadi wawasan baru dan penambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang lainnya, dan apabila disajikan dalam bentuk yang menarik, akan lebih mudah untuk diingat. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita sedikit apa ya, menutup pembelajaran ini dengan berbagi ya. Nah, jadi teman-teman, buat anak teman-teman kelas 12 ya kan, kalian sudah ada di penghujung usia di SMA ya. Nah, saya harap teman-teman tidak berleha-leha ya, tidak menjadi kehilangan semangat atau lain sebagainya karena terkendala oleh adanya pandemi, sistem yang berbeda dengan sebelum adanya pandemi. Saya harap apapun yang terjadi, teman-teman tetap bisa terus survive dan bersemangat dalam menentukan cita-cita dan masa depannya. Kenapa? Karena penting, tapi jangan lupa selain usaha, kita juga harus mengutamakan berdoa. Kenapa? Karena yang memiliki kita adalah Allah, jadi apapun yang kita harus bisa menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Saya yakin pasti teman-teman punya banyak mimpi, punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita yang luar biasa keren dan hebat. Mudah-mudahan cita-cita teman-teman yang keren dan hebat itu juga menjadi keinginan atau selaras juga dengan keinginan Allah. Jadi apabila kita menginginkan sesuatu, jangan terlalu berlebihan, biar nggak kecewa ya. Dan diimbangi juga dengan usaha dan doa yang seimbang. Jadi jangan terlalu berat sebelah. Teman-teman belajar lalu meninggalkan sholat, gitu ya, melupakan untuk berdoa juga tidak bagus ya. Dan itu berusaha tanpa berdoa adalah sebuah kesombongan. Jadi tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Semoga yang penting adalah sehat selalu, jaga kesehatannya, jaga kehusyuan ibadah hariannya. Mohon maaf atas segala kekurangan media dan lain sebagainya. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan membuat teman-teman untuk tetap bersemangat dan tidak bosan. Untuk kritik, masukan, dan sarannya, saya tunggu ya, bisa melalui PJ dan atau disampaikan melalui langsung personal chat kita juga boleh. Misalkan, Ibu mohon maaf, saya ada ide pembelajaran ke depannya bisa menggunakan media ini gitu ya. Oke, saya akan sangat terbuka dengan masukan teman-teman. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.